Baik, apakah staf HR bisa dipekerjakan dengan sistem karyawan harian lepas atau PKWT? Bukankah hubungan kerja tersebut hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara? Beberapa pakar HR dalam kurung terkenal ya, menyampaikan boleh staf HR dipekerjakan dengan hubungan kerja harian lepas atau PKWT. Mohon pencerahannya. Baik, yang pertama, apakah staf HR bisa dipekerjakan dengan sistem harian lepas? Ini sangat bergantung kepada jenis dan sifat pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu ya, hubungan kerja, ini yang perlu kita pegang erat-erat nih pedomannya. Pada saat kita menentukan sebuah hubungan kerja, itu bukan dengan melihat departemen apa, bukan dengan melihat jabatan atau posisinya, apakah dia staff, manager, supervisor, dan sebagainya. Bukan. Hanya satu, pedoman dari undang-undang untuk membuat kita yakin dalam penentuan jenis hubungan kerja, yaitu jenis dan sifat pekerjaan. Selesai urusan. Jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang bersifat sementara, maka untuk pekerjaan seperti itu boleh menggunakan PKWT atau kontrak, dengan catatan jenis dan sifat pekerjaannya memang diselesaikan di bawah 5 tahun. Sebenarnya sesederhana itu Bapak Ibu. Yang membuat rumit ini kan kita sendiri. Dalam praktek kita menghubungkannya, kalau staf HR bagaimana? Kalau staf accounting bagaimana? Kalau staf legal bagaimana? Kalau staf produksi bagaimana? Terus nanti merambat lagi beda. Supervisor produksi, supervisor sales gimana? Sales manager dan sebagainya. Ya. Padahal sebenarnya dalam perundangan nggak sesusah itu kita memegang pedomannya, ya, membuat panduannya. Itu cuma satu, jenis dan sifat pekerjaannya. Apapun jabatannya, sepanjang jenis dan sifat pekerjaannya bersifat sementara di bawah 5 tahun, maka kepadanya bisa dibuat hubungan kerja PKWT. Nah, kalau sekarang kita bicara harian lepas nih ya, harian lepas itu kan berarti volume pekerjaannya setiap hari, ya, bergantung setiap hari dan bisa berbeda-beda setiap hari. Harian lepas itu bagian dari PKWT, tapi dia lebih ke 1 hari hubungan kerjanya. Biasanya contoh yang diangkat itu kan adalah loading unloading kontainer, misalkan di warehouse dan sebagainya. Pada saat kiriman truk datang untuk membongkarnya, dan kiriman itu tidak setiap hari datang, atau truk kosong yang harus diisi itu juga tidak setiap hari datang, maka apabila perusahaan mengelola karyawan permanen di sana, tentu akan menjadi sebuah pemborosan, tidak efisien. Maka diperkenankan menggunakan karyawan harian lepas. Pada saat truk datang, panggil karyawan karyawan harian lepas itu, dan disuruh loading atau unloading barang dari truk tersebut. Ya, itu contoh paling sederhana. Kemudian kita terapkan nih, kalau di departemen HR, nih pertanyaannya, kalau di departemen HR nih seorang staf HR Pak, bisa nggak menggunakan karyawan harian lepas? Bisa, dengan catatan ada pekerjaan di departemen HR yang bersifat harian, yang setiap hari bisa berbeda. Contoh, si departemen HR di bagian rekrutmen akan mengadakan kegiatan Go Kampus. Dia mau pergi ke kampus untuk melakukan rekrutmen, tapi dia tidak bisa membawa tim rekrutmennya ke kampus tersebut. Jadi dia buka stand di sana, ada booth-nya yang harus dijaga selama seminggu misalkan. Nah, kemudian ikut pameran lowongan kerja itu. Ya. Kemudian sedangkan staf dia tidak bisa dibawa untuk standby seminggu di sana, karena dia harus si staf tadi harus menyelesaikan pekerjaan rekrutmen yang ada di perusahaan, di kantor. Maka dia bisa saja mempekerjakan seorang staf HR dengan sistem harian lepas selama masa pameran tersebut. Itu boleh. Ya, itu untuk harian lepas.
Kalau yang kontrak biasa, yang PKWT yang hubungannya waktu tertentu lebih dari sehari, boleh nggak, Den? Ada lagi contohnya, misalkan pekerjaannya di Departemen HR itu akan menerapkan program HRIS, Human Resource Information System. Nah, penerapan program HRIS itu kan membutuhkan masa transisi. Itu pertama, sebelum transisi ada proses pemindahan data. Jadi data-data yang lama yang selama ini mungkin manual atau menggunakan kertas tulisan tangan atau menggunakan kartu absensi itu ya yang dimasukkan ke mesin itu, ceklok itu, sekarang harus dipindahkan semua ke dalam database di HRIS tersebut. Ya, karena HRIS itu program-program seperti itu tentu membutuhkan database. Karyawannya nggak cuma 10, tapi 10.000 karyawan. Dan semuanya selama ini menggunakan tanda tangan kalau hadir. Nah, itu harus dipindahkan semua itu. Data-data kehadirannya selama berapa tahun misalkan itu harus dipindahkan. Di-input ke dalam program komputer itu, program HRIS itu. Nah, ini kan membutuhkan waktu dan membutuhkan orang ya untuk menjalankannya. Dan perusahaan tersebut atau departemen HR tersebut tidak bisa mengandalkan tim HR yang existing sekarang. Kenapa? Karena tim HR yang ada sekarang mereka punya kewajiban menyelesaikan kegiatan operasional sehari-hari. Rekrutmen masih jalan, karyawan bandel masih banyak, kemudian masalah attendance juga masih harus diselesaikan. Pekerjaan-pekerjaan rutin sehari-hari tidak bisa ditinggalkan. Ya, dan ini membutuhkan sebuah kegiatan yang fokus untuk input data ke dalam program HRIS. Misalkan untuk 10.000 orang tadi dibutuhkan sekitar 20 orang, kemudian waktu yang diperhitungkan mungkin sekitar 2 bulan untuk input data saja. Setelah proses input data, ada proses cleansing misalkan dan sebagainya, baru nanti sehingga si karyawan yang jalankan kegiatan input data tadi dari data manual masuk ke program HRIS atau disebutnya biasa data entry ya, itu memang bisa dipekerjakan dengan menggunakan hubungan kerja PKWT. Berapa lama ya, tergantung kebutuhannya. Kalau tadi butuhnya 2 bulan atau 3 bulan, ya bikin kontraknya 3 bulan, itu boleh. Dia departemen HR dan dia kan dia tetap ada, kerjaan kan tetap ada, departemennya memang benar tetap ada selama perusahaan itu berdiri, fungsi HR memang masih tetap ada. Tetapi jenis dan sifat pekerjaan yang akan mempergunakan hubungan kerja PKWT itu sifatnya memang sementara, yaitu tadi input data untuk kepentingan program HRIS. Setelah 2 atau 3 bulan tadi mereka menyelesaikan input data, maka selesailah pekerjaannya. Mereka sudah dilepas, tidak diperpanjang kontraknya, dilepas, dan hasilnya data entry tadi sudah masuk ke dalam program HRIS. Selanjutnya bukan orang lagi kan yang ngerjain, mesin yang jalanin. Itu maksudnya sementara itu yang begitu itu ya Bapak Ibu. Ya, sehingga mungkin tadi yang disebut dalam pertanyaan, beberapa pakar HR menyampaikan boleh, ya itu memang benar. Ya, memang boleh, dengan catatan tadi bolehnya itu sepanjang jenis dan sifat pekerjaannya memang bersifat sementara atau bahkan volume kerjanya bersifat setiap hari berbeda, berubah-ubah. Nah, itu boleh ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengeneralisir pokoknya kalau HR nggak boleh kontrak. Nah, belum tentu ya. Belum tentu, tergantung jenis dan sifat pekerjaan.